Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan kita guru PAI dari SMP 19 Darul Jannah, yaitu ada guru kita semua yaitu Ustadz Warbani. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Masya Allah. Dan juga ada saya yaitu Muhammad Afif Akrom. Dan kita bertemu kembali dalam video terbaru kita. Nah, video kali ini insya Allah kita akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang bekerja keras. Betul gitu Ustaz ya? Betul. Tentang bekerja keras. Apa itu bekerja keras? Dan nanti ada hubungan dengan kiat-kiat tertentu. Ya, oke? Mari sama-sama disaksikan video ini dengan baik. Ambil yang baiknya, dan ketika ada yang baik dan sudah diambil, silahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita saksikan. Oke, bekerja keras itu adalah bekerja dengan sepenuh hati, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dan tentunya untuk mencapai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Begitu ya Ustadz ya untuk definisinya Ustadz ya. Tapi Ustadz, untuk bekerja keras itu sendiri ada nggak sih dalilnya di Al-Quran? Iya Pak. Di Al-Quran terdapat surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan ayat ini sudah masyhur banget. Oh luar biasa. Sudah banyak yang tahu, banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak akan merubahnya sendiri. Ini ayat ini sangat luar biasa. Jadi kita sebagai manusia emang berkewajiban berusaha semaksimal mungkin. Berarti dari ayat tersebut Allah itu memang sudah memberitahukan kepada kita sebenarnya ya, kalau kita mau berubah ya harus dengan usaha, bekerja keras. Oke, unik sekali nih saya. Ar-Ra'd ayat 11 tadi Ustaz. Nah berarti Ustaz, usaha yang kita hasilkan, usaha yang kita kerjakan, berarti itu memang harus dengan kemampuan yang maksimal. Harus dengan maksimal. Oke, bagaimana ketika kita bekerja tapi tidak mengeluarkan semaksimal yang kita miliki, Ustaz? Otomatis hasilnya pun nggak sesuai dengan harapan kita pula. Banyak gagalnya. Karena memang ya otomatis antara usaha dengan hasil itu pasti sesuai Pak. Nggak mungkin tidak. Betul. Kalau usaha maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal pula. Sesuai dengan harapan kita. Dan ini banyak kadang-kadang orang sudah merasa, udah usaha begini, udah usaha maksimal, kok hasilnya? Biasanya usahanya belum maksimal. Oh iya, betul. Jadi kadang-kala kita merasa usaha kita tuh sudah maksimal, tapi ternyata gagal, dan ternyata itu sebenarnya belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Berarti selain dari usaha kita yang maksimal juga ditunjang dengan doa tentunya Ustaz ya. Tentunya, karena doa merupakan silahul mukmin, merupakan senjata orang yang beriman. Oke. Itu harus ikhtiar dan doa harus barengin. Oke. Tapi Ustaz, berarti nih misalnya kita udah usaha nih Ustaz. Kita sudah usaha maksimal, doa pun sudah. Berarti selanjutnya apa Ustaz kita? Ya kita pun harus tahu bagaimana cara meraih impian kita, tujuan kita raih tuh harus seperti apa sih? Kiat-kiatnya apa? Itu. Harus seperti itu, harus ada strateginya. Oh, mantap nih. Berarti ada kiat-kiat tertentu untuk kita bisa mencapai sesuatu tuh. Iya, harus. Oke, nah ini bagus nih. Kiat-kiatnya apa itu Ustaz? Yang mungkin bisa dilihat teman-teman juga nih yang menonton. Kiat-kiat kita untuk bisa meraih apa-apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Nah, dengarkan baik-baik, kita simak. Apa itu Ustaz? Atau kalau kita mungkin sebagai guru ya Pak ya. Sebagai guru berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita dulu. Murid-murid kita siapin
semaksimal mungkin ya materi dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu pula setelah kita siapin anak-anak kita dengan materi dan sebagainya, otomatis kita sebagai pendidik, sebagai pembina pun jiwa kita harus maksimal ke situ. Kita harus benar-benar sebagai seorang guru, sebagai seorang pembina, itu harus usaha pun harus lebih. Dan harus meyakinkan diri kita, dan kita pun harus punya target, anak didik saya harus sampai sini. Walaupun kita tidak membebani kepada anak didik kita. Di samping itu pula anak didik kita harus maksimal. Kita udah ajarin dengan maksimal. Diri kita pun dengan ikhlas membimbing. Tapi juga nggak salah. Sekolah pun bagaimana. Kemudian sekolah sudah bagus. Fasilitas luar biasa. Itu juga belum cukup, Pak. Oh, belum. Banyak faktor berarti. Banyak faktor. Bagaimana orang tuanya? Ikhlas enggak juga. Mungkin kalau untuk istilahnya mengeluarkan biaya, ikhlas enggak? Doanya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya sebagai pembimbingnya, sekolah, orang tua itu saling berhubungan. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya itu kiat yang paling dasar dan utama berarti Ustaz ya. Oke. Berarti jelas ya itu ya. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, ketika kita ingin mencapai keberhasilan yang ingin kita harapkan dan kita cita-citakan tentunya, itu ternyata banyak faktor yang harus diselaraskan ya Ustaz ya. Frekuensinya harus sama. Baik dari gurunya, muridnya, sekolah dan bahkan orang tuanya pun. Wah, itu luar biasa itu. Berarti menyingkronkannya itu Ustaz ya, yang paling sulit itu. Karena itu dasar utama ya. Itu yang insya Allah dengan kalau keempat minimal 4 ini satu frekuensi, tujuannya sama, insya Allah akan berhasil, Pak. Wah, luar biasa. Iya, iya. Utama, dasar, dan tentunya ini yang paling maksimal ketika bisa dilakukan. Luar biasa. Ini yang memang yang saya alami seperti itu ketika membimbing, mendidik anak-anak. Dengan kita usaha maksimal, anak didik kita juga maksimal, sekolah yang luar biasa, dan juga orang tua yang mendukung penuh, itu insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Ya, selama ini yang saya rasakan seperti itu. Ya, untuk pembelajaran juga kita semua ya. Mungkin karena Ustadz kan sudah biasanya melanglang buana ya istilahnya di dunia ini. Istilahnya dunia pendidikan, dunia anak-anak, bahkan ya dunia perlombaan pun semua sudah ini. Dan ternyata semuanya berkesinambungan. Wah, luar biasa emang. Jadi itu ya kiat-kiatnya. Dan tentu tadi jangan lupa, kita tidak akan pernah berubah kalau kita nggak mau berubah. Ada usaha, ada doa, dan doa tadi apa sih, tersenjata kita ya, senjata orang muslim. Dan ketika usaha saja tanpa doa itu mencirikan adanya kesombongan ya Ustadz ya. Betul. Dan ketika doa saja tanpa usaha maka sia-sia ya Ustadz ya. Berarti memang itu harus bertemu secara selaras. Wah, keren sekali Ustadz Turbani ilmunya. Artinya berarti poin yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini adalah ketika kita mau berusaha maka jangan lupa berdoa, dan ketika kita ingin mencapai sesuatu harus menyelaraskan semuanya. Luar biasa. Bisa ya diambil manfaat dari video ini, bagus sekali ini ilmunya. Jadi untuk kalian terutama yang masih muda-muda, masih menuntut ilmu, ayo coba usaha, doa, selaraskan semuanya supaya apa yang kita cita-citakan dan kita impikan bisa kita raih dengan hasil maksimal. Tentunya dengan usaha maksimal ya Ustadz, dan doa yang luar biasa. Mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Ustadz Turbani. Sama-sama. Ilmunya luar biasa sekali, kiat-kiat seperti ini. Sama-sama kita akhirkan dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.